Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustikal Karimah. Allahu akbar. Subhanallah. Hei makhluk, siapa dirimu ini? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Saya bertanya, dirimu ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustikal Karimah. Mau sampai kapan kau menyerang kami? Astagfirullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Kau bingung karena kami tidak bertanya lagi. Saya bertanya kau ini siapa saja, kau tidak mau menjawab. Kenapa diam? Jika kau tidak berani, menyingkirlah. Tapi jika kau berani, silahkan tunjukkan kemampuanmu lagi. Saya tidak takut sama sekali. Coba tunjukkan. Allahu akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Oke teman-teman ya, jangan pedulikan makhluk ini. Biar kita buat main-main makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustikal Karimah, masukkanlah makhluk itu ke dalam raga teman saya. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Kenapa? Kenapa? Kenapa diriku menyerang berulang kali, tapi tidak pernah sampai? Oh, maksudmu kau sudah menyerang berkali-kali, namun kau tidak pernah mengenaiku serangannya begitu? Ya. Lalu, kenapa memangnya? Apa kau ingin tahu atau bagaimana? Tentu saja, apa yang kau gunakan. Selain itu, kenapa kalian berada di tempat ini? Astagfirullah. Kami berada di tempat ini ya tentunya karena ada keperluan dan kau tidak perlu tahu. Apa yang ingin kau lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ternyata kau masih bisa menyerang saya. Tapi sekarang tunjukkan, coba, apakah kau masih bisa menyerang saya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustikal Karimah, lindungilah kami dari bahaya ini. Lindungilah. Kenapa? Ya Mustikal Karimah, cabutlah ilmu dia. Biarkan dia hidup tanpa kekuatan, tanpa ilmu hitam. Coba kau serang lagi jika kau masih bisa. Kenapa? Percuma saja manusia. Percuma bagaimana? Apakah kau yakin? Baiklah,
Jika itu yang kau mau. Saya belum mengatakan mau apa. Sekarang gini saja. Kau bingung karena kekuatanmu tidak bisa digunakan seperti itu. Sudahlah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustika Al-Karimah, tundukkanlah makhluk itu, setunduk-tunduknya. Tunduk kau! Kau heran, kau bingung karena kekuatanmu hilang. Ya, sebenarnya yang kau gunakan apa? Nah, ini. Apa? Ya ini. Apa benda itu? Ini yang tadi saya sebut-sebut. Mustika Al-Karimah. Apa? Kenapa? Kalian telah mencuri dari siapa? Dari mana kalian bisa mendapatkannya? Oh, maksudnya mencuri Al-Karimah ini dari mana begitu? Oh, saya tidak mencuri, tapi saya berjuang untuk mendapatkannya. Dan alhamdulillah sekarang sudah saya dapatkan. Dan Mustika Al-Karimah ini untuk menyelamatkan umat manusia. Kau tahu Mustika Al-Karimah, kau tahu nama Mustika Al-Karimah, tapi kau tidak pernah melihat wujudnya. Tentu saja, diriku hanya mendengarnya saja. Lalu jika saya boleh tahu, apa yang kamu ketahui tentang Mustika Al-Karimah ini? Banyak sekali. Salah satu yang kau sebut bisa melumpuhkan kekuatanku. Ya. Dan selain itu, masih banyak sekali. Kau bisa melihatnya dengan jelas karena kekuatan hitammu sudah saya ambil. Jadi kau bisa memandang Mustika Al-Karimah ini selama-lamanya. Jadi begini, sebenarnya tujuanmu ini apa? Menyerang kami. Kami tidak merasa punya salah dengan Anda, tapi kok Anda malah menyerang-nyerang kami seperti itu? Diriku hanya ingin menguji seberapa kekuatan kalian. Kau mengatakan ingin menguji kami. Kita kan tidak saling mengenal. Kenapa kau ingin menguji kami? Ya, karena pada golongan diriku memang seringkali menguji para manusia. Oh, seperti itu. Apabila para manusia tidak kuat, pasti mereka akan mengikuti golongan seperti diriku. Ya. Sekarang bagaimana? Saya nggak punya banyak waktu di sini. Baiklah, berikanlah kesempatan dan maafkanlah diriku yang sudah menyerang kalian. Oh, kalau itu sudah saya maafkan. Sungguh luar biasa. Baru kali ini diriku melihat manusia yang sangat istimewa dan mampu memiliki Mustika Al-Karimah yang tidak pernah ada tandingannya. Iya. Sudahlah, jangan terlalu memuji kami. Kami juga manusia biasa. Mungkin Mustika Al-Karimah bisa berada di kami. Mungkin itu hanya suatu kebetulan, atau mungkin memang takdir dari Allah. Kami sudah ditulis bahwasanya kamilah yang akan mendapatkan Mustika Al-Karimah. Ya, tapi sebelum kalian melanjutkan perjalanan, Kenapa? sempurnakanlah diriku agar seperti kalian Tapi jika berada di saya jalan yang lurus. Ya, tapi jika saya mengembalikan ilmumu, nanti takutnya kamu malah menggunakan untuk hal-hal yang jahat lagi. Baiklah, jika kalian tidak percaya, bawalah diriku. Bawalah diriku manapun kau pergi. Oh, seperti itu. Berarti kalau begitu, ilmumu tetap saya cabut dan tidak akan saya kembalikan ke tubuhmu. Tapi kau boleh mengikutiku kapan saja. Yang penting jangan ikut pulang ke rumah. Baiklah. Jika saya membutuhkanmu, bagaimana caranya untuk memanggilmu? Tentu saja, panggil saja diriku. Siapa namamu? Narwo Sungseng. Baiklah, kalau begitu kau keluar saja. Oh ya, sebelum keluar saya akan
menyembuhkanmu dulu, biar kau memiliki energi yang kuat. Terima kasih manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustikal Karimah, buatlah makhluk ini agar berdaya lagi. Bagaimana rasanya sekarang? Terima kasih manusia. Baiklah, diriku siap untuk mengikuti segala perintah yang kalian butuhkan. Ya, terima kasih atas niat baiknya. Sekarang jangan keluar saja, tidak apa-apa. Jika kau mengkhianati ucapanmu sendiri, kau akan tahu akibatnya. Baiklah manusia, terima kasih. Sama-sama. Jadi tadi itu makhluk, nggak tahu ya, kita tiba-tiba melihat makhluk itu lalu menyerang-nyerang kami. Tapi yang membuat saya heran, dia tahu tentang Mustikal Karimah, tapi dia tidak tahu wujudnya seperti apa. Bahkan dia tidak bisa merasakan energi dari Mustikal Karimah. Seharusnya kalau memang dia memiliki ilmu yang tinggi, seharusnya makhluk itu sudah tahu terlebih dahulu bahwa kami membawa Mustikal Karimah yang kekuatannya begitu dahsyat. Iya. Berarti cara kayak orang Jawa mengatakan itu kumitak gitu ya, Mbak? Ya, jo, pemilitak atau gemagusan. Iya benar. Ya, bawor, gemagusan, bawor. Ya sudah, kalau begitu kita lanjutkan perjalanan saja. Kalau teman-teman bingung kita sedang ngapain di sini, insya Allah nanti akan tahu dengan teman-teman melihat videonya. Iya. Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan. Baiklah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menjawab salam kami. Mohon maaf, jenengan sedang apa di sini? Ya, tidak penting sih, memang benar yang kau katakan. Saya tidak perlu tahu kau sedang ngapain di situ. Ya sudah, kalau begitu saya pergi dari sini. Apa yang ingin kau sampaikan? Saya bertanya balik kepadamu. Apakah penting saya harus menjelaskan kepadamu kami mau kemana atau kami dari mana? Ya, sekarang begini saja. Kau juga ingin tahu kami ini siapa. Begitupun juga dengan kami ingin tahu kau ini siapa. Jadi sebaiknya kita berbicara baik-baik saja. Bagaimana? Oke, terima kasih. Jika kau mau. Ya, caranya kau masuk ke dalam raga teman saya ini. Nanti kau bisa ngobrol bersama saya. Ya ngobrol saja belum, masa ditanya bisa membantu apa enggak. Ya tergantung nanti kau ingin bercerita apa. Ya sudah, jika kau sudah siap, bersiap-siaplah. Mana war Mustika Al-Karimah war? Iya, Mustikal Karimah. Ambillah makhluk itu, masukkan ke dalam raga Mas Tobah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Masya Allah. Siapa dirimu ini? Nama? Saya menyebutkan namaku. Ya, tidak harus dan tidak wajib. Bisa dikatakan sunnah. Tapi kan jika saya tahu namamu, mungkin saya akan lebih enak memanggilnya. Baiklah. Perkenalkan namaku. Punton. Punton. Ya. Ya, perkenalkan juga nama saya Yoga atau Mbah Wongso. Dan ini yang di belakang banyak orang itu teman-teman saya semua. Apa yang sedang kamu lakukan di tempat tadi itu? Sepertinya saya melihat raut wajahmu itu seperti sedang banyak pikiran, seperti sedang sedih,
dan seperti sedang emosional, dan ketiga itu digabungkan menjadi satu sehingga saya tertarik kepada dirimu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi pada dirimu. Sebenarnya siapa kau? Begitu sangat mengetahui apa yang sedang kurasakan saat ini. Bukan karena saya memiliki ilmu, bukan karena apa-apa, namun ini mungkin berkat pengalaman dalam hal-hal yang seperti ini. Karena kami sering melakukan hal-hal seperti ini, jadi kami bisa lama-kelamaan memahami para sosok-sosok, kira-kira mereka memiliki masalah apa. Berarti benar yang saya katakan tadi. Kau benar. Kau sedang emosional, sedih. Kalau boleh tahu, kenapa kau bersedih, ngalamun seperti itu tadi? Lalu, apakah jika saya bercerita akan membuat kesedihan, kemarahan, dan semua hal yang sedang saya rasakan itu akan berkurang? Dan lalu, apa kau bisa membantu? Begini makhluk Punton, sebelumnya apakah kau pernah menceritakan masalah dirimu kepada orang lain atau sosok lain? Tidak pernah. Ya. Nah, pertanyaanmu yang tadi, apakah jika kau bercerita kepadaku akan mengurangi masalah itu kan? Ya, benar. Ya, jadi minimal kalau kau mau bercerita, kau memiliki masalah dan mau bercerita kepada makhluk lain atau orang lain, jika masalah itu tidak terselesaikan, minimal kau sudah agak legowo, karena sudah mengungkapkan, kalau bahasa kami itu curhat. Nah, jadi permasalahannya apa sebenarnya, Punton? Saya bingung. Harus bercerita dari mana terlebih dahulu. Saya tahu masalahmu, Punton. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustikal Karimah. Boleh saya pinjam dadamu? Silakan. Masya Allah. Kau sedang memikirkan perempuan itu. Kau tahu dari mana? Saya tahu dari pikiran saya. Batin saya mengatakan seperti itu melalui perantara Mustikal Karimah. Kau sedang memiliki masalah dengan seseorang yang punya hubungan denganmu. Ya, saya memiliki kekasih. Namun, saya tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Bolehkah saya menambahi? Silakan. Perempuan yang menjalin hubungan denganmu ini, saya melihatnya sudah bertahun-tahun. Ya. Saya melihatnya juga perempuan itu benar. Perempuan itu ingin dinikahi olehmu. Benar atau tidak? Itulah yang menjadi sumber permasalahanku saat ini, manusia. Ya, kalau begitu, jangan ceritakan semuanya. Jangan saya yang nanti nebak-nebak. Saya memiliki kekasih. Namun, dia selalu menuntutku agar segera dinikahi. Itu wajar, Punton. Namun, kau tidak tahu manusia apa yang sedang saya pikirkan dan apa yang sedang saya rasakan. Ya, berceritalah. Di Apa yang kau suatu pikirkan? kondisi saat ini dan kondisi saat bersama dengan kekasihku. Untuk saat ini, saya rasa tidak memungkinkan untuk segera melangsungkan pernikahan. Tapi perempuan itu selalu memaksa untuk
dinikahi? Benar. Saya sudah memberikan alasan. Dan bukan hanya sekedar alasan. Namun benar-benar alasan yang jelas dan alasan yang nyata. Apa alasannya? Satu sisi dengan pekerjaanku yang belum memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan. Dan di satu sisi lagi, saya ingin benar-benar diyakinkan atau saya benar-benar yakin kepada kekasihku. Memang benar-benar dialah wanita yang tepat untuk dijadikan pendamping hidupku. Saya melihat perempuan yang kau cintai itu orang yang baik. Hanya saja dia sepertinya ya tidak sabar, karena mungkin di dunia kami juga seperti itu. Seorang wanita sudah menjalin hubungan lama, kalau tidak segera dinikahkan, ya biasanya orang tua dari perempuan itu pastinya selalu menanyakan kapan mau dinikahi. Jadi seperti itu, makhluk. Kalau boleh tahu, siapa nama kekasihmu itu? Kau menanyakan nama seperti seorang sesepuh yang ingin membantu permasalahan. Apakah kau bisa membantuku? Insya Allah kami bisa membantumu. Membantu itu kan banyak hal, bisa lewat doa, bisa lewat lain-lain. Baiklah, nama kekasihku Winti Gunasi. Winti Gunasi, Ya, nama yang bagus itu. Apakah nama yang cantik itu secantik orangnya? tentu saja manusia. Dia bagaikan bidadari. Namun, dia selalu tidak mau mengerti dan tidak mau memahami alasan-alasan yang sudah saya berikan kepadanya. Iya, saya melihat dirimu ini bekerja di suatu kerajaan. Ya, kau benar. Dan ibaratnya kau tidak memiliki banyak waktu untuk bertemu dengannya. Tapi saya melihat juga ini di sini bahwasanya kau ketika bertemu dengannya itu selalu kalau berantem itu Ya, tahu, paham ya, berantem. Benar. selalu ada pertengkaran. Nah iya, pertengkaran maksud saya itu. Bahkan sangat sering terjadi. War, bentar war. Ini orang yang di Sering sekali terjadi pertengkaran antara dirimu dengan Winti Gunasi. Ya. Apa penyebab dari pertengkaran itu? Penyebab dari pertengkaran yang sering terjadi adalah, mungkin saya akan bercerita sedikit. Ya, itu yang saya harapkan, cerita darimu. Mumpung saya lagi ada misi ini. Pekerjaanku selalu, sebenarnya bukan selalu, namun terkadang seringkali dituntut untuk bersama dengan lawan jenis, dengan perempuan. Dan itulah yang terkadang membuat kekasihku marah. Ya wajar, cemburu. Namun, apakah wajar pula jika kekasihku itu, jika meluapkan kemarahannya, sangat tidak pantas untuk diceritakan. Ya, kalau menurut saya sih yang tidak pantas diceritakan ya jangan diceritakan. Tapi jika ingin menceritakan ya monggo. Tapi kamu tidak menceritakan pun saya sudah tahu kok. Saya melihat di situ pertengkaran Anda Punton dengan Winti Gunasi itu selalu merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Saya hanya diam jika kekasihku marah. Namun, dialah
dan sebenarnya meluapkan emosi dengan merusak benda apa yang ada di depannya. Berarti perempuan itu memiliki jiwa yang emosional. Ya, kau benar. Tapi menurutmu pertengkaran itu menandakan bahwa perempuan itu memang benar-benar terlalu mencintaimu sehingga ketika kau tidak punya waktu dengannya, dia marah-marah? Ya, saya bisa merasakan bahwa kekasihku memang benar-benar menyayangiku. Itulah yang membuatku saat ini menjadi bingung apa yang harus saya lakukan. Kamu minta pendapat dari manusia? Ya, kekasihku segera ingin dinikahi, namun pekerjaanku belum bisa untuk segera menikahi kekasihku itu. Ya, saya di sini sebagai manusia mendengarkan ceritamu itu ya sebenarnya ingin tertawa. Mohon maaf karena ternyata permasalahan-permasalahan seperti ini itu tidak hanya di dunia nyata atau dunia manusia. Ternyata dari golongan jin pun ada hal-hal seperti itu. Sudah berapa tahun kau menjalani hubungan dengannya? 1 tahun. 1 tahun lebih. Kau selalu menjanjikan sesuatu padanya atau tidak? Selalu. Dan ucapanku bukan hanya sekedar janji-janji manis saja. Semua dan seluruh ucapanku memang benar-benar niat dari dalam hatiku. Dan bukan hanya sekedar omong kosong. Oh, maksudmu itu apa yang kau janjikan kepada kekasihmu itu benar-benar nyata? Ya, Kau meyakini itu akan terjadi? karena saya berniat baik untuk benar-benar menikahi kekasihku itu. Hanya masih butuh waktu begitu? Ya, kau benar. Dia tapi tetap saja tidak mau mengerti. Itulah resikonya sebagai laki-laki yang memiliki hubungan terlalu lama, sehingga perempuan pasti akan menuntut laki-lakinya untuk segera dinikahi. Lalu bagaimana jika saya selalu sibuk bekerja? Ya, kau harus bisa memilih. Atau kalau bisa membagi waktu, ya membagi waktu. Kalau memang tidak bisa, ya kau harus mengambil keputusan. Perlu kau ketahui, terkadang saya tidak memikirkan diriku sendiri, tidak memikirkan kesehatanku, hanya memikirkan kekasihku. Bagaimana bisa untuk membahagiakannya. Padahal kau sudah berusaha selalu ingin membuat dia bahagia. Iya, Dan kamu juga sebenarnya merasa seharusnya dia sudah bahagia. iya benar. Tapi mungkin begini, Punton, perempuan itu tidak mencari kebahagiaan yang di situ. Perempuan itu mungkin tidak perlu, kalau di bahasa kami ya uang. Kalau di sana saya nggak tahu. Perempuan itu mungkin tidak butuh uang darimu, tidak butuh perhatian darimu. Yang dia butuhkan itu waktu. Dia merasa kurang lama ketika sedang bersamamu. Mungkin itu yang menyebabkan kalian sering bertengkar. Benar. Itu salah satu juga yang menjadi penyebab pertengkaran-pertengkaran. Karena jika saya sibuk melakukan pekerjaan, sudah pasti saya tidak bisa menemui kekasihku. Oh, maksudnya di saat kau sedang sibuk bekerja, kau tidak bisa menemui kekasihmu. Tapi kekasihmu tetap saja tidak mau mengerti. Ya, benar. Dan pertengkaranmu itu selalu dengan masalah-masalah yang itu-itu saja. Bahkan seringkali kasihku menuduh jika saya memiliki hubungan dengan perempuan lain.
Ya mungkin karena tadi ceritamu itu bahwa kau dituntut untuk bekerja dengan kadang-kadang dengan seorang wanita. Ya, kekasihmu Winti Gunasih mungkin cemburu. Sudah saya tidak dinikah-nikahi, malah terlihat sedang bersama perempuan lain. Padahal itu kepentingan kerja. Ya mungkin kalau saya atau panjenengan jadi wanita juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Ya, itu sangat wajar. Namun sebenarnya saya benar-benar seperti sudah mati rasa terhadap perempuan lain. Hanya mencintai kekasihku saja. Namun seperti tidak merasakan sedikit pun apa yang saya rasakan kepadanya. Begini Punton, bahwasanya perempuan itu kan sudah berhubungan lama dengan dirimu. Ya, intinya perempuan itu hanya ingin dinikahi saja. Sebenarnya ini masalah sepele. Kau bisa menikahinya, kau tetap bisa bekerja. Justru malah mungkin akan banyak waktu dengannya ketika kau sudah menikahinya. Karena kau pulang bertemu dengan wanita tersebut. Karena suatu keadaan yang sudah berulang kali saya katakan tadi, belum bisa untuk menikahi kekasihku. Iya, saya paham dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Saya bisa merasakan juga apa yang kamu rasakan. Bahwasanya ya pada intinya Punton ini belum siap untuk menikahi. Ya karena berbagai hal. Mungkin kalau dalam bahasa manusia ya kita harus mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk menikah. Kita harus mempersiapkan mungkin rumah, kendaraan untuk kebutuhan hidup ketika sudah berumah tangga. Nah, kau mungkin merasa itu belum cukup. Ya, benar. Tapi saya juga melihat dirimu sepertinya juga bukan ragu. Kau percaya pada perempuan itu bahwa perempuan itu benar-benar mencintaimu. Namun, kau juga masih memikirkan sepertinya apakah dia akan tetap seperti ini ketika sudah menikah atau akan berubah setelah menikah. Tentunya kami sebagai manusia jika memiliki pasangan yang ngamuk-ngamuk lah, membanting benda-benda itu ya kurang suka ya. Tapi mungkin ada alasannya lagi, Punton. Mereka merusak benda-benda yang ada di sekitarnya ya karena alasannya daripada memukuli dirimu, lebih baik memecahkan benda-benda yang ada di situ. Ya, pada intinya ya seperti itu. Kami hanya bisa ikut berbicara, tidak bisa membantu apa-apa. Mungkin jika perempuan itu siapa? Winti Gunasih ada di sini, mungkin saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena memang benar jika permasalahanmu itu dibicarakannya hanya dengan perempuan itu akan menimbulkan sebuah pertengkaran terus. Memang seharusnya memang ada orang ketiga yang menengahi. Ya itu mungkin insya Allah bisa dipahami. Tapi Punton, saya percaya bahwa perempuan itu memang benar-benar mencintaimu, maka dari itu perempuan itu ingin segera dinikahi oleh dirimu. Dan saya juga melihat wanita itu tidak menginginkan apa-apa darimu kecuali cinta dan kasih sayang lalu waktu untuk bersama. Itu saja mungkin yang saya bisa lihat dari perempuan itu. Mungkin kau yang terlalu egois, kau mengorbankan kekasihmu untuk tidak bertemu, kau lebih memilih untuk bekerja, yaitu kan sama saja kau lebih memilih atau mencintai pekerjaanmu daripada mencintai perempuan itu. Sebenarnya bukan itu. Saya mengkhawatirkan kehidupan yang mendatang. Saya tidak bisa membahagiakan kekasihku yang nantinya menjadi pendamping hidupku.
Dan saya tidak menjanjikan kehidupan yang manis untuk kedepannya. Saya hanya diam, namun di belakang saya mengusahakan benar-benar untuk kebahagiaan di masa mendatang. Bersama Windy. Gunas. Saya ingin bertanya satu hal yang mungkin ini menjijikkan. Silakan. Kalau dalam manusia itu ketika memiliki pasangan, apalagi terlalu lama, biasanya ya mohon maaf ini sudah melakukan hubungan badan. Jika di bangsa jenengan itu apakah juga sama? Apakah itu perlu diceritakan? Perlu, karena ini juga akan menjadi solusi untukmu nanti. Ya, untuk di awal-awal kami menjalin hubungan, kami tidak melakukan apapun. Namun, setelah kami lama menjalin hubungan, terus terang saja kami melakukan hubungan itu. Itu wajar, karena laki-laki kan normal ya pasti nafsu. Lalu sebenarnya itu juga yang menjadi alasan dia selalu menuntutmu untuk menikahinya. Ibaratnya dia sudah berbuat zolim denganmu, ya dia pasti tidak ingin hal-hal itu terjadi. Inginnya ya sah, biar tidak ada dosa. Ini seperti itu. Tapi sebenarnya kau adalah laki-laki yang sangat beruntung karena sangat dicintai oleh perempuan. Mungkin juga perempuan itu ingin segera dinikahi karena takut kau meninggalkannya. Apalagi ibaratnya tubuhnya sudah kau rasakan, tapi tidak dipersunting. Ya mungkin kecewalah kalau perempuan itu tiba-tiba ditinggal olehmu. Sudah mengorbankan banyak hal untuk dirimu, tapi malah kau pergi meninggalkannya. Mungkin yang di otak atau di pikiran perempuan itu seperti itu. Padahal saya tidak ada niat sedikit pun untuk melukai perasaannya, bahkan berniat untuk meninggalkannya. Ya, saya percaya denganmu, Bunton. Saya sangat percaya bahwa saya melihat dirimu ini adalah sosok yang bijaksana dan setia. Jika kau sudah mencintai seseorang, kau tidak akan mencintai orang lain lagi. Kau benar. Ya, hanya saja perempuan itu belum mau mengerti. Mungkin jika perempuan itu sudah mengerti alasannya, ya dia pun akan menyadarinya. Halo, Bagaimana? bagaimana caranya? Atau mungkin saya harus berkata apa? Apa yang harus saya katakan kepada kekasihku agar dia mau mengerti dengan situasi dan keadaanku saat ini? Coba ditanya seperti ini. Jika kau ingin segera menikah karena benar-benar ingin memiliki suami, tapi diriku belum siap, dengan berat hati, asalkan kau bahagia, kau boleh mencari yang lain. Itu satu. Tapi kalau misalnya itu terjadi, itu kebangetan. Ya kan? Ya. Nah, padahal ucapanmu itu ya pastinya ragu-ragu. Karena jika diucapkan takutnya malah nanti dia melakukannya. Tapi perlu dicoba. Katakan kepadanya, jika kamu bersabar, tunggulah saya 1 tahun, 2 tahun lagi. Tapi jika kau memang sudah tidak tahan, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kau ingin pergi meninggalkanku untuk mencari kekasih yang baru, ya silahkan. Tapi pintu hatiku selalu terbuka untukmu. Gila berasuara. Iya. Jadi seperti itulah. Intinya perempuan itu tidak salah. Yang salah itu kamu. Egois kamu ini. Mementingkan kepentingan sendiri. Bagaimana jika materilah yang dia inginkan? Itu realistis.
perempuan mana yang tidak membutuhkan uang kalau bangsa kami manusia. Itulah kenapa saya selalu menyibukkan dengan pekerjaan. Karena untuk menyeimbangkan kehidupan di masa yang akan datang. Iya, memang benar, Gus. Punton. Mungkin kalau hanya untuk menikah, sekarang pun kau bisa, kau sanggup. Tapi kan kau memikirkan ketika sudah menikah ini, apa yang akan terjadi. Dan kau tidak ingin bahasa kami itu bercerai. Jadi kau ingin melihat benar-benar melihat dia itu seperti apa sih, apakah yang tidak baik-baik itu bisa dihindari, yang baik-baik dipertahankan. Mungkin kau juga kan sedang menilai hal-hal itu juga. Tidak mungkin kau beralasan hanya untuk pekerjaan, itu tidak masuk di logika saya. Tapi saya yakin banget sih dengan dirimu, kau benar-benar mencintainya dan kau ingin menikahinya, hanya saja waktunya yang belum tepat. Punton, saya tidak bisa berbicara lama-lama dengan dirimu ini, tapi yang jelas saya sudah tahu permasalahanmu. Ya mungkin kalau saran dari saya ya kasih alasan yang benar-benar jelas dengan cara yang pelan agar tidak membuat perempuan itu marah. Lalu jika perempuan itu tetap tidak mau mengerti, ya keputusannya ada di dirimu dan perempuan itu. Tapi saya yakin perempuan itu tidak akan meninggalkanmu, karena perempuan itu juga sangat mencintaimu. Malah justru perempuan itulah yang sangat khawatir jika kau meninggalkannya, apalagi sudah berbuat sesuatu. Itu sebenarnya. Ya udah, kalau begitu mungkin saya hanya bisa mengatakan seperti itu. Mungkin dengan kau curhat dengan kami, kau sudah merasa sedikit legowo. Kau benar. Enteng jadi kan. Saya tahu ini dari tadi saya ketika memegang dadamu, denyutmu itu sangat kayak orang ini malah apa namanya, denyut itu cepat banget. Karena kau sedang benar-benar marah kepada diri sendiri kan. Karena kenapa saya harus mencintainya dan kenapa dia tidak sabar untuk menunggunya. Jadi kau selalu sering marah kepada dirimu sendiri, kau sering menyalahkan diri sendiri. Padahal niat baikmu itu benar-benar luar biasa. Kau tidak memikirkan menikahnya, tapi kau memikirkan setelah menikahnya itu. Ya sudah, itu saja. Mudah-mudahan obrolan ini bisa membantu meringankan beban pikiranmu. Baiklah. Tapi Punton, seandainya suatu saat nanti kau menikah dengannya, bisa memberi kabar kepada kami. Tentu saja. Ya, karena saya tertarik sekali dengan ceritamu. Jadi ketika nanti kau benar-benar sudah menikahinya, tolong beritahu kami. Saya akan beritahu kau dan seluruh sahabatmu untuk menyaksikan di hari pernikahanku. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepadamu. Ya, sama-sama. Karena setelah pembicaraan ini, saya sedikit merasa lega. Ya sudah, saya pamit. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, Gimana? mungkin sosok Mimi lagi patah hati apa Om? Sebenarnya bukan patah hati, Kalau patah hati itu biasanya karena ditinggal kekasih. Kalau ini sedang marah dengan dirinya sendiri, karena merasa bersalah memiliki hubungan dengan perempuan itu ingin segera dinikahi, tapi si Punton itu belum sanggup untuk menikahi, sehingga dia merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri, hingga amarah itu sangat besar. Tapi ya tetap kemarahan itu untuk diri sendiri. Cuman yang saya herankan itu kok jin seperti itu ya. Iya. Maksudnya apa, benar atau tidak sih? Di bangsa jin itu memang ada seperti itu atau tidak? Pacaran, pernikahan. Ya, saya sedikit percaya dari
cerita Gosiron dulu. Gimana? Yang memiliki kekasih. Dan terakhir itu Gosiron meminta untuk menanyakan hari baik untuk pernikahan. Seperti itu. Juga seperti kasusnya Patih Wiryanyamo. Iya, dulu kan sempat Oh iya. bahkan sampai menghamilinya. Iya. Tapi alhamdulillah terakhir kali saya mendengar urusannya sudah selesai. Ya mohon maaf banget ini teman-teman ya. Mungkin di konten ini benar-benar konten yang tidak bermanfaat. Karena kami juga sedang bingung ini sebenarnya teman-teman. Kita mau ngapain? Karena misi kita sudah selesai. Dan kita sedang memang sengaja untuk berkumpul di hutan mencari sesuatu yang perlu digali informasinya. Tapi malah tadi ketemunya sama sosok jahat yang pertama, lalu sosok Punton ini. Ya mau nggak mau saya harus dengarkan ceritanya agar saya juga bisa, ya terus terang saja lah, saya bisa upload video juga di YouTube ya. Iya, Bang. Ya ini kan juga sebagai hiburan teman-teman. Tapi saya yakin teman-teman juga pasti berpikir, masa iya sih jin seperti manusia ya? Kayak aneh banget sih. Tapi kalau teman-teman tahu, ya WA tulis saja di kolom komentar bahwa ini sebenarnya apa sih yang terjadi, atau teman-teman bisa pilih membela Punton atau membela Winti Gunasih. Winti Gunasih. Tapi kalau pihak-pihak perempuan ya pastinya memilih membenarkan Winti Gunasih. Tapi saya juga tadi sempat membenarkan apa yang dilakukan oleh Winti Gunasih itu ya wajar. Ya wanita mana ya yang mau dijanjiin saja sih. Ya dia juga punya perasaan, punya harapan. Tapi jika harapan itu nantinya malah disia-siakan, kan kecewanya lebih besar. Makanya seharusnya Punton itu ya kalau tidak sanggup ya sudah bilang saja. Jangan malah mengulur-ulur waktu sehingga malah semakin lama. Nanti kalau sampai tidak jadi malah mengecewakan hati perempuan itu. Alasan dari Punton itu apa? Tidak mau segera menikahi kekasihnya. Ya karena ya itu juga termasuk lucu, sibuk bekerja. Dia bekerja di suatu kerajaan, jadi tidak punya banyak waktu untuk bertemu dengannya. Berarti cerita akeh yo? Hah? Cerita akeh. Katanya uangnya banyak, Bang. Ini Itu kan itu power. Ada jawar. ya memang uang juga bisa membuat perubahan yang besar. Tapi saya yakin lah, apa tadi itu siapa? Winti Gunasih bukan wanita yang seperti itu. Ya ininya dia benar-benar tulus mencintai Punton. Begitupun juga sebenarnya Punton sangat mencintainya, hanya saja yaitu Punton tidak bisa satset. Ya itu saja mungkin teman-teman dari kami. Mohon maaf kontennya seperti ini karena yang kami temukan seperti ini. Ya sudah, kalau begitu mungkin teman-teman apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kami selalu mendoakan teman-teman yang berdonasi untuk masjid ataupun untuk pemakaman. Insya Allah kami selalu mendoakan kalian semua. Dan saya juga selalu mencatat nama-nama dari si pendonasi itu, agar nanti kalau sudah selesai kami khususkan untuk mengirim doa kepada orang-orang tersebut. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Ya salam.